Hai semua, kembali lagi di Jurnal Alaska. Nah, teman-teman, sore ini aku sedang berada di rumah salah satu guru SMA Negeri 2 Batang. Di sini ada Pak Rosidi, teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rosidi. Baik, Pak. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai sama Pak Rosidi di rumah beliau. Pak, kira-kira Pak Rosidi ini sudah berapa lama sih Pak mengajar di SMA Negeri 2 Batang? Semenjak Maret 2012. Berarti 10 sudah tahun kurang 10 lebih. tahun ya Pak ya? Nah, itu apakah Pak Rosidi langsung mengajar di SMA 2 Batang atau sebelumnya pernah mengajar di sekolah lain? Sebelumnya Wiyata Bakti di SMP 5 Batang dari tahun 90 sampai 99, 5 tahun. Kemudian mendapat SK Penegrian di Sukorejo 5 tahun, pindah tahun 2000. Kemudian pindah ke SMP 1 dari tahun 2000 sampai dengan 2012 pertengahan, terus pindah ke SMA 2 sampai sekarang. Di SMA 2 10 tahun, jadi ngajar mulai tahun 90. Oh ya Pak, mungkin dari teman-teman Jurnal Alaska ini ingin tahu Pak Rosidi ini di SMA Negeri 2 Batang mengajar sebagai guru apa dan mengajar kelas berapa Pak? Saya ngajar matematika di kelas 11 dan kelas 12 MIPA. Oh. Selama ini MIPA terus ngajarnya. Iya, sebagai guru matematika peminatan ya Pak ya? Matematika peminatan. Pak, gini, saya dengar-dengar nih Pak ya dari kakak kelas banyak sekali pertanyaan dari kakak kelas yang bertanya. Kebanyakan guru matematika itu ketika pelajaran atau menjelaskan pelajaran itu biasanya menghafal rumus atau langsung ke rumus sebelum memulai pelajarannya. Tapi kenapa Pak Rosidi ini memilih untuk menjelaskan dulu konsep dari rumusnya supaya anak-anak ini paham sama konsepnya dibanding menghafal rumus? Itu gimana Pak? Kenapa? Kalau menurut saya, kalau menghafal rumus itu hanya sifatnya sementara, Ya. tidak berlangsung lama. Tapi kalau konsepnya itu bagaimana menemukan rumus, kalau betul-betul memahami itu bisa untuk seterusnya, akan dengan pemahaman matematika itu untuk seterusnya. Iya, benar sekali itu ya Pak ya. Teman-teman, kalau yang beredar nih ya Pak ya, Ya. katanya Pak Rosidi ini salah satu guru yang banyak disegani murid-murid karena Pak Rosidi ini sangat sabar sekali. Makasih. Iya, sama-sama Pak. Nah Pak, kira-kira kegiatan Bapak selain mengajar matematika di SMA Negeri 2 Batang itu apa nih Pak kegiatannya? Saya selalu fokus pada tanaman, hobi tanaman, membentuk bonsai, nyambung-nyambung atau grafting, nyangkok untuk memperbanyak tanaman. Ya itu, juga tanaman banyak, bonsai, anggrek, terus tanaman hias yang lainnya, adenium. Pantas ya Pak, di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang wow, indah sekali di mata, bikin sejuk ini teman-teman. Nah, sejak kapan itu Pak Bapak suka dengan hobi tanaman ini? Berawal dari bapak saya juga pecinta tanaman, kemudian ada tetangga yang juga mencintai tanaman. Itu semenjak SMP itu saya sudah senang. Dari tahun 80 saya sudah senang. Ya berlanjut sampai sekarang. Sekarang ya mungkin Bapak kan hobi dengan tanaman ya Pak. Tadi ada bonsai juga, setahu Ya. saya bonsai itu harganya tinggi ya Pak ya kalau Ya dijual. tergantung dari bentuknya dan sepatunya, akarnya itu, Oh, pengakaran bawahnya. nah kira-kira tanggapan istri dan anak Bapak ketika Bapak memutuskan untuk hobi dengan tanaman ini gimana Pak? Atau mendukung atau mungkin pernah ada perbedaan pendapat gitu Pak? Senang dan mendukung, karena kalau saya dicari itu selalu ada di rumah, di tanaman. Oh iya. Beda dengan hobi mancing atau hobi bepergian, hobi yang lainnya. Jadi lebih dekat dengan keluarga, Oh iya. lebih betul. senang. Jadi kalau hari libur bisa sambil bercocok tanam bersama, nyiramin bunga, sejuk ya Pak ya rumahnya. Gitu teman-teman, asik sekali. Kalau saya nyirami bunga itu tidak hanya sekedar nyirami. Kalau pot ukuran 30 itu biasanya
sehitungan sampai 25 kali. 1, 2, 3, 4 sampai 25. Kalau ukuran yang besar hitungannya ya lebih besar lagi, lebih banyak. Yang kecil hitungan 1 sampai 5, yang kurang sedang biasa sampai 10, tergantung dari debit pancaran airnya. Jadi kalau nyirami hanya sekedar set itu aja, itu kadang-kadang setengah hari itu sudah kering. Tanamannya layu. Kalau itu kan dia mati, satu pot mesti dapat siraman gitu. Jadi tanamannya segar. Oh ya, seperti itu teman-teman cara menyirami Pak Rosidi Ya. ya, supaya tanamannya tetap segar. Nah Pak, ini kira-kira di sini ada tanaman apa saja ini Pak? Ya bougainville, itu kelapa, ringin dolar, ringin preh, ringin kebo, ringin legend, ringin banyak macam ringin banyak. Kemudian bougainville ya bougainville Taiwan, bougainville Manila biasa, itu dari sambungan-sambungan banyak. Oke baik teman-teman, kira-kira gini Pak, saya pengen nih Pak diajarin salah satu teknik gimana sih pecinta tanaman biasanya itu budidaya tanamannya atau merawat tanamannya. Tadi Bapak sempat bilang itu grafting ya Pak ya? Grafting, Nah, sambung pucuk. apa itu Pak grafting? Grafting itu sambung pucuk dari interest yang bunganya bagus ke bunga lokal biasa yang biasanya kurang bagus, disambung dari atas. Jadi nanti hasilnya lebih bagus ya, Ya, Pak ya, hampir lebih mirip dengan cangkok ya Pak? Ya lain, yang bagusnya ini interestnya yang bagus bunganya. Oh seperti itu. Nah Pak, boleh dipraktekkan Pak biar saya belajar dan teman-teman juga tahu nih Pak Ya. gimana. Ini ada 3 tipe yang bentuknya seperti ini. Ini terus dipangkas. Terus ini kan tunasnya ada mata tunasnya, disisakan 2 atau 3. Ini 3. Terus diginikan. Terus diikat dari atas. Kemudian diikat, ini agak ditekan sedikit, kemudian diikat. Kemudian dicungkup pakai plastik seperti ini, tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ditunggu sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Ditaruh di tempat yang teduh, jangan terkena panas langsung. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ya bisa bentuknya V, itu tadi kan horizontal, ini bentuknya V. Ditekan segini. Sama ini, diikat lalu disungkup. Ya, diikat rapat lalu sungkup. Tujuannya ya sama, mengurangi penguapan. Kemudian supaya bisa terpakai semua kan seperti ini juga bisa kita gunakan untuk nyambung, sama bentuknya V. Tapi kalau yang ini diikat seperti ini, ada tarian dari tekanan atas sama. Ini harusnya enggak gerak. Dan ini nanti disungkup pakai plastik juga. Jadi horizontal, ada yang V, ini juga V. Ini caranya. Kalau yang adenium sama juga dilakukan pada bougainville, juga sama. Ini kan juga sambungan-sambungan. Nah, iya, Ini Pak, juga sambungan. Kalau ini namanya mencangkok. Kalau mencangkok kan ini
saya kupas kulitnya. Ternyata caranya mudah ya Pak Iya, ya budidaya tanaman. Saya jadi tertarik nih teman-teman. Kalian juga pasti tertarik ya dapat tata cara yang mudah. Kalian bisa praktekin di rumah untuk budidaya tanaman ini. Nanti ini hasilnya ya Pak kayak gitu. Ini yang entres itu atas untuk nyambung. Kalau ini indukannya, tanaman pokoknya ini disambung dengan tanaman yang bunganya bagus. Jadi modelnya akulasi itu kan untuk grafting itu untuk tanaman kita peroleh buah atau bunga yang bagus. Itu dari tanaman biji kemudian disambung dengan tanaman mangga kije, nanti ya buahnya kije. Bahkan kalau cabangnya banyak, satu pohon bisa buahnya macamnya banyak. Sini tandur yang disambung dengan kije, disambung mana lagi, disambung lali jiwo, disambung yang Erwin ya, Erwin itu yang merah itu ungu ya, bisa jadi satu pohon bisa buahnya banyak. Soalnya ini baru lihat nih Pak yang kayak gini. Ya ada macamnya banyak yang seperti itu. Ada frambarame warnanya campur-campur itu. Ada yang kamelon warnanya warna bunglon. Jadi pertama kuning nanti merah. Ada. Setelah ini kita ini ya Pak. Mungkin Bapak mau nunjukin tanaman-tanamannya. Ya, gitu ya Pak ya. Oke baik teman-teman, di sini kan banyak sekali tanaman. Gimana nih kalau kita minta Pak Rosidi untuk ngajak kita melihat-lihat tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Pasti kalian juga penasaran apa aja sih tanamannya. Yuk ikutin kita ya. Oke baik Pak, ini banyak sekali ya Pak tanaman-tanamannya. Kira-kira bisa dijelasin Pak ini tanaman apa aja? Ini ya jenis bougainville. Yang atas itu sambungan yang namanya bougainville Singapura. Variegata. Kemudian yang ini yang seperti ini namanya kaliandra. Kaliandra. Ini kan dibentuk bonsai. Jadi dari setekan atau cangkokan kecil. Bonsai itu sebetulnya untuk mengisi ruangan-ruangan kosong. Ini kosong dibelokkan. Ini kosong belokkan. Ini nanti belokkan sini. Ini ke sini. Kemudian nggak usah besar-besar. Kemudian tinggal pembesaran saja. Ya ini namanya kaliandra. Kaliandra. Bunganya seperti bunga seperti yang di depan sekolah kita. Oh iya Pak. Ini kaliandra. Kalau yang ini ringin dolar, ini dari kecil saya bentuk. Ini baru berapa bulan. Kalau sudah lamanya sampai 5 tahun lah itu di atas 5 tahunan, terus itu bawah itu tadi 5 tahunan umurnya. Ini dari ringin dolar, macamnya banyak. Ini ringin Korea, daunnya tebal tapi agak runcing, kalau tadi agak bulat. Iya. Ini yang namanya ringin kimeng. Kimeng ya. Ini kan dari saya bentuk dari kecil, tinggal pembesaran. Kalau mau lebih cepat besar itu pakainya grounding. Ditanam di tanah langsung, bentuk tanah. Kurang lebih 1 tahun 2 tahun sudah batangnya besar, lalu diangkat, ditaruh di pot bonsai, itu lebih cepat. Jadi bonsai itu tidak harus dari umur yang lama. Umur 1 tahun 2 tahun itu bisa terbentuk bonsai yang bagus. Namanya unik-unik nih Pak ya. Saya juga baru dengar ini Pak nama-nama tanaman ini. Nah, kalau ini ringinnya ringin legend. Ringin legend. Ini Hokianti. Kalau yang ini Myrten. Ya, Myrten. Kalau yang ini Boxus gitu ya. Ini Boxus. Itu tanaman apa itu Pak? Boxus untuk bonsai. Juga ini yang seperti ini supaya. Wah, ada yang besar teman-teman. Wah. Belum diatur lagi. Ini Boxus. Ini. Ya umurnya ya sekitar 4 tahunan nih. Ya nggak ada nih. Terus yang itu apa itu Dewandaru yang dari pulau di sebelah utara Jawa Tengah itu apa? Dewandaru itu namanya. Oh iya. Keren sekali ya Pak, ini banyak banget tanaman bonsainya. Jadi ini Bapak memilih media tanamnya itu pot karena ini ya Pak, tinggalnya kan di perumahan ya Pak ya, lahannya jadi sempit. Nah gini Pak, sebentar lagi kan SMA Negeri 2 Batang itu akan mengikuti kegiatan sekolah adiwiyata.
Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak sebagai pecinta lingkungan, pecinta tanaman terkait hal tersebut? Saya senang sekali. Dari awal saya masuk itu dulu tanaman saya banyak di sana. Saya merawat, kemudian saya beri nama-nama Latin dan nama Indonesianya. Tapi sudah sampai 2 kali 3 kali hilang. Jadi belum ada kesadaran yang lainnya. Saya harapkan untuk yang lainnya juga ikut partisipasi dalam Adiwiyata. Itu yang saya harapkan itu. Kalau saya terjun langsung ya memang hobinya ya saya di situ dulu, sering di sekolahan atur tanaman. Berarti Pak Rosidi cocok ini ya Pak ya, untuk saya jadi senang mendukung. penanggung jawab mungkin Pak Ya. di Sekolah Adiwiyata di SMA Ya, Negeri 2 Batang. Nah, mungkin harapannya dari Bapak sendiri apa supaya anak-anak di SMA Negeri 2 Batang dan guru-gurunya juga tertarik dengan apa ini namanya Pak, tanaman. Pernah dalam kepala sekolah Pak Habibie itu pernah memberikan tutorial bagaimana menyambung, bagaimana grafting untuk adenium, bougainville itu pernah dulu. Dan saya mengajak OSIS, saya suruh untuk memberi nama-nama Latin dari tanaman. Pernah itu. Jadi di Adiwiyata itu juga ada tanaman apa saja itu nanti disebutkan semuanya. Dan kalau bisa diberi nama satu persatu setiap tanamannya. Baik Pak, dari saya sendiri, karena saya juga pecinta tanaman ya Pak, saya suka banget dengan alam-alam, tapi saya belum berani seperti Bapak bisa nanam-nanam atau mempelajari lebih dalam. Mungkin teman-teman pasti ingin juga ya teman-teman ya jadi pecinta alam atau pecinta tanaman. Nah, gimana nih ya Pak kalau semisalnya kita dari SMA 2 Batang ini membuat suatu kegiatan, mungkin dari siswa-siswinya bisa ya Pak diajak bercocok tanam bersama di sekolah, membawa tanaman, itu sepertinya asik ya Pak ya, dan seru. Nah Pak, ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, saya dengar-dengar Bapak ini punya beberapa anak ya Pak. Ada berapa itu Pak anaknya Pak? 2 anak saya. Yang pertama ya nyoba kedinasan perkereta apian tapi nggak diterima. Tahun berikutnya tahun 2018 nyoba lagi kedinasan, alhamdulillah diterima dengan tidak membayar, karena kedinasan itu ikut pola pembibitan daerah. Jadi rampung, lulus itu langsung ditempatkan di daerahnya di Kabupaten Batang sebagai CPNS. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 27 Agustus sudah. Ini masih ikut uji kompetensi dan mau masuk ke Dinas Perhubungan Batang. Kemudian anak saya yang kedua juga pengalamannya sama, nyoba pertama gagal, kemudian nyoba yang kedua, alhamdulillah nyoba mandiri dan polbid, kemarin di PIP diterima, tapi akhirnya milih yang polbid yang tidak membayar. Polbid itu tapi polbid kementerian, nanti ditempatkan di seluruh Indonesia, mungkin dapat di Jakarta atau Surabaya, itu sebagai CPNS nantinya. Wah, keren sekali. Bapak pasti bangga ini ya Pak ya, anaknya Menjadi orang yang bangga, iya. terbangga di dunia nih. Alhamdulillah. Nah, kira-kira tipsnya gimana sih Pak supaya mendidik anaknya biar jadi anak yang berprestasi dan bisa lulus kedinasan semua, ini gimana Pak cara mendidiknya? Itu kemauan anak yang keras ya, saya cuma kalau pas matematika ya saya sinauni, tapi biasanya umumnya anak itu kalau sinauni bapaknya itu kurang. Tapi ya saya paksa untuk bisa matematika. Ya alhamdulillah dari mereka itu nggak kesulitan di matematika. Kemudian yo saya kontrol kalau dolannya itu tidak boleh terlalu malam. Bahkan kalau tidur di rumah temannya itu saya larang keras, itu nggak boleh. Ya itu. Ya itu teman-teman tipsnya dari Pak Rosidi untuk mendidik anaknya dengan baik. Itu keren sekali Pak. Keren sekali nih ya teman-teman, Pak Rosidi ini. Ya. Guru matematika tapi juga pandai tentang tanaman, bisa mencintai tanaman, menjaga lingkungan, ini keren sekali. Mungkin segitu saja ya Pak, kita ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak ya Pak ya. Atau mungkin siap. Kita tunggu Pak Rosidi di kegiatan Adiwiyata SMA Negeri 2 Batang. Segitu aja teman-teman dari saya dan Pak Rosidi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Jurnal Alaska. Bye-bye.